Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Natalia dari jurusan Biologi angkatan 2022. Saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sitoskeleton. Nah, baiklah, pengertian dari sitoskeleton yaitu kerangka sel atau jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma eukariota. Jaring-jaring ini terdiri dari 3 tipe dasar, yaitu pertama mikrofilamen atau filamen aktin, yang kedua mikrotubulus, yang ketiga yaitu intermediate atau filamen perantara. Dengan adanya sitoskeleton, sel dapat memiliki bentuk yang kokoh, berubah bentuk, mampu mengatur posisi organel, berenang, serta merayap. Pengertian lain dari sitoskeleton ini sendiri ialah filamen-filamen protein yang menyebar di sitosol. Filamen itu adalah seperti serabut, di mana mirip seperti benang-benang yang tipis dan panjang yang menyebar di sitosol sel. Nah, bisa kita lihat pada gambar di atas, di mana di situ ada bagian dari mikrofilamen, mikrotubulus, dan intermediate. Nah, di gambar itu mikrofilamen adalah jenis sitoskeleton yang paling tipis, sedangkan mikrotubulus jenis sitoskeleton yang paling tebal, dan adapun untuk intermediate ukurannya di antara mikrofilamen dan mikrotubulus. Nah, berdasarkan penjelasan saya yang di atas, sitoskeleton mempunyai 3 tipe. Untuk yang pertama itu yaitu mikrofilamen, di mana mikrofilamen ini ialah rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis. Terdiri dari protein yang disebut aktin. Mikrofilamen berdiameter antara 5-6 nanometer, sehingga pengamatannya harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, jadi untuk mikrofilamen ini saat kita melakukan pengamatan, kita harus menggunakan mikroskop elektron karena mikrofilamen ini sangat tipis. Selanjutnya yaitu yang kedua, intermediate. Filamen intermediate ini adalah rantai molekul protein yang berbentuk untaian yang saling melilit. Filamen ini berdiameter 8 hingga 10 nanometer. Disebut filamen intermediate atau filamen antara karena berukuran mikrotubulus dan mikrofilamen. Serabut ini tersusun atas protein yang disebut pimetin, tetapi tidak semua sel tersusun atas pimetin. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan yang ketiga, mikrotubulus. Mikrotubulus ini adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin, bersifat lebih kokoh dari aktin. Mikrotubulus mengatur posisi organel di dalam sel. Mikrotubulus ini juga memiliki 2 ujung-ujung negatif yang terhubung dengan pusat pengatur mikrotubulus, dan ujung positif yang berada di dekat membran plasma organel dapat meluncur di sepanjang mikrotubulus untuk mencapai posisi yang berada di dalam sel, terutama saat pembelahan sel. Nah, adapun pembahasan untuk paparan materi yang telah saya jelaskan tadi, di mana ini sitoskeleton memiliki tanggung jawab terhadap motilitas dalam sel, seperti ketika terjadi kontraksi otot serta siklosis, pergerakan internal dari sitoplasma. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari sitoskeleton. Sitoskeleton ini berfungsi memberi bentuk kepala sel, mengatur dan menimbulkan gerakan sitoplasma yang beruntun, dan berkaitan dalam membentuk jejaring kerja yang membantu reaksi-reaksi enzimatik, serta dapat berfungsi sebagai tempat berlabuh lagi organel dalam sitosol. Pembahasan selanjutnya, selama waktu siklosis, organel dipindahkan di sepanjang saluran sitoskeleton di dalam sitosol. Sitoskeleton berperan untuk bertanggung jawab atas pergerakan sel dan pergerakan eksternal seperti halnya pergerakan amboid dari sel darah putih serta migrasi sel selama perkembangan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.